Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Zaini. Saya dari kelompok 2. NIM saya 2141010600033. Di sini saya mewakili kelompok 2, saya sebagai moderator sekaligus saya sebagai pemateri di materi terakhir nanti. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2, yaitu Anik Vera Setiawati yang akan menyampaikan materi ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, dan Mardiatul Laili yang akan membawakan materi kedudukan ilmu pendidikan, dan ada Yurida Ma'rifatul Trisna yang akan membawakan materi sifat-sifat pendidikan. Dan lalu yang keempat yaitu ada Rizky Fajar yang akan membawakan materi objek-objek ilmu pendidikan. Serta yang terakhir di situ ada saya yang akan membawakan materi ilmu bantu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan cara yang telah dilakukan umat manusia sepanjang kehidupannya untuk menjadi sarana dalam melakukan transmisi dan transformasi bagi nilai maupun ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki syarat-syarat yang sama, yakni sama-sama memiliki 3 syarat, yaitu 1. Objek yang memiliki 2 bagian, yakni objek formal dan objek material, 2. Sistematika, dan 3. Penelitian. Meskipun memiliki 3 syarat yang sama, namun pengertian di dalamnya memiliki hal yang berbeda, seperti objek formal dan objek material ilmu pendidikan. Objek formal ilmu pendidikan adalah problema-problema yang menyangkut apa, siapa, mengapa, di mana, bila mana hubungan dengan usaha membawa anak didik kepada suatu tujuan. Dan objek material ilmu pendidikan adalah aktivitas atau kegiatan si pendidik secara sadar membawa anak didik menuju ke kedewasaan. Sedangkan objek formal dan objek material ilmu pengetahuan ialah objek formal ilmu pengetahuan ialah bahan yang menjadi sasaran pembicaraan atau penelitian atau penelaah dari suatu ilmu pengetahuan, dan objek material ilmu pengetahuan ialah tinjauan dari penelitian atau pembicaraan suatu ilmu pengetahuan. Syarat yang kedua adalah metode. Metode penelitian ilmu pendidikan adalah metode yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikontrol serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan metode penelitian dalam ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dimulai dengan hal yang khusus menuju pada yang umum. Meskipun kedua metode ini memiliki pengertian yang berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama. Syarat yang ketiga adalah sistematika. Sistematika pada ilmu pendidikan adalah dengan menggolong-golongkan problema atau berbagai masalah ke dalam beberapa unsur, komponen, dan dengan pembahasan masalah. Sedangkan sistematika ilmu pengetahuan adalah sekumpulan unsur yang dinamis yang dengan suatu cara kaitan satu dengan yang lain dan saling tergantung. Dengan demikian, ilmu pendidikan sangatlah berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya pendidikan, tidak akan ada yang namanya pengetahuan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Laili MZ, NIM 2141010600038. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu kedudukan ilmu pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan sendiri itu ada 2 macam, yaitu ilmu pendidikan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal dan ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Yang pertama, saya akan membahas ilmu pendidikan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Yang dimaksud di sini yaitu ilmu pendidikan berfungsi untuk memberi arahan atau bimbingan kepada manusia agar potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan sehingga manusia itu sendiri dapat mengejar dan mencapai cita-citanya. Dan yang kedua yaitu ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Yang dimaksud di sini yaitu
ilmu pendidikan berfungsi sebagai agar manusia itu sendiri lebih mudah bergaul dengan siapa saja dan di mana saja, dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan ini lebih kepada lingkungan manusia itu sendiri. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurida Ma'rifatul Trisna, NIM 2141010600010. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sifat-sifat ilmu pendidikan. Sifat ilmu pendidikan itu ada 9, yaitu rasional, empiris, fakta dan teori, akumulatif, universal, normatif, praktis dan teoritis, rohani, dan historis. Yang pertama, rasional. Ilmu pendidikan harus bersifat rasional, artinya ilmu pendidikan harus berdasarkan pada logika. Bersifat rasional berarti berpikir secara sistematis atau berpikir secara teratur. Yang kedua, empiris. Ilmu pendidikan harus bersifat empiris. Artinya, ilmu pendidikan harus berdasarkan pada observasi atau penelitian. Atau dengan kata lain, berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung secara materi fisik. 3. Fakta dan teori. Ilmu pendidikan terdiri atas 2 unsur besar, yaitu fakta dan teori. Ilmu tidak hanya dapat disusun dengan fakta saja, tetapi untuk menjadikan ilmu pendidikan harus disusun dalam suatu sistem. Yang keempat, universal. Ilmu pendidikan bersifat umum, artinya kebenaran ilmu pendidikan yang dihasilkan dapat dipelajari dan diajarkan secara umum. Yang kelima, akumulatif. Ilmu pendidikan harus bersifat akumulatif atau saling berkaitan. Artinya, ilmu pendidikan harus seimbang hubungan antara ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan salah satu kebudayaan manusia. Yang keenam, normatif. Ilmu pendidikan harus bersifat normatif. Artinya, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti membicarakan tentang baik buruknya perilaku manusia. 7. Praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar atau informasi yang diterapkan dalam kehidupan. Sedangkan teoritis sendiri merupakan ilmu yang menjelaskan teori-teori yang diambil dari praktek. Yang kedelapan, rohaniyah. Ilmu pendidikan bersifat rohaniyah. Ilmu pendidikan bersifat rohaniyah karena selalu memandang peserta didik sebagai makhluk yang bersusila dan ingin mewujudkannya sebagai makhluk yang beradab. Yang kedelapan, historis. Ilmu pendidikan bersifat historis karena menunjukkan teori sistem sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis yang berpengaruh pada zaman tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajar dengan NIM 21410100621. Sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang objek-objek ilmu pendidikan. Objek-objek ilmu pendidikan. Secara umum, objek-objek ilmu pendidikan adalah semua yang menjadi sasaran dalam aktivitas ilmu pendidikan, seperti contoh mendidik, mengajar, melatih seseorang menjadi dewasa dan bertanggung jawab adalah bagian objek dari ilmu pendidikan. Objek pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek formal. Objek formal adalah bidang yang menjadi ruang lingkup keseluruhan dari riset pendidikan, seperti mendidik, melatih, dan membimbing siswa menuju perbaikan dan berkaitan dengan persoalan pendidikan. 2.
objek material. Objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi sasaran pembicaraan, penelitian, atau penelaahan suatu ilmu pengetahuan. Objek material dibagi menjadi dua. Yang pertama, dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Seperti contohnya, penyelidikan tentang atom termasuk bidang fisika. Penyelidikan tentang klorofil termasuk bidang botani atau biokimia dan sebagainya. 2. Dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Seperti contohnya, anatomi dan fisiologi keduanya berkaitan dengan tubuh. Anatomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Demikian yang dapat saya jelaskan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Zaini. Saya dari kelompok 2. NIM saya 21410106033. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima atau materi terakhir ya, tentang ilmu-ilmu bantu ilmu pendidikan. Ada istilah ilmu pendidikan dan pendidikan. Di sini ilmu pendidikan adalah suatu ilmu atau segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan yang bersifat teoritis atau hanya teori saja. Dan pendidikan adalah suatu kegiatan dari ilmu pendidikan tersebut atau prakteknya. Dan pengertian ilmu-ilmu bantu ilmu pendidikan adalah segala sesuatu atau ilmu yang dijadikan landasan untuk membantu proses pendidikan yang merupakan strategi, cara berpikir, atau model berpikir dalam masalah pendidikan. Nah, ilmu-ilmu tersebut ada 8. Yang pertama adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat, kenapa ilmu filsafat dapat membantu ilmu-ilmu pendidikan atau dapat membantu pendidikan, proses masalah pendidikan? Karena ilmu-ilmu filsafat ini memberi inspirasi bagi para pendidikan untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. Yang kedua yaitu ilmu agama. Ilmu agama atau pendidikan agama kita bisa dapatkan di sekolah. Pendidikan agama di sekolah itu bertujuan untuk membina dan menyempurnakan pertumbuhan dan kepribadian anak didik atau peserta didik. Nah, di ilmu agama ini atau pendidikan agama di sekolah itu meliputi 2 aspek yang penting. Yang pertama aspek pembentukan atau bisa kita sebut aspek jiwa ya. Nah, tugas guru dalam sekolah secara ilmu agama ini ya, tugas guru adalah menyadarkan anak didik tentang adanya Tuhan dan melatih anak didik untuk melakukan ibadah dan lain-lain. Yang kedua adalah aspek pengajaran agama atau aspek pikiran. Dan tugas seorang guru dalam sekolah untuk kepada peserta didik adalah menunjukkan apa yang disuruh dan apa yang dilarang sesuai dengan ajaran agama. Jadi pendidikan agama tidak boleh lepas dari pengajaran agama. Artinya pengetahuan, pemahaman, norma-norma, kewajiban dan hukum-hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi ini dalam ilmu pendidikan berperan atau membantu untuk membantu para siswa mengubah tingkah lakunya sesuai dengan arah proses perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini terdapat faktor utama, yakni perubahan tingkah laku dan kriteria. Yang keempat adalah ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan sekelompok, kelompok, dan struktur sosialnya. Kenapa ilmu sosiologi ini sangat penting bagi pendidikan? Karena konsep teori sosiologi adalah mengajarkan atau memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seorang guru mendidik siswanya agar mereka atau siswanya bisa memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab dengan teman-temannya. Yang kelima adalah ilmu antropologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat. Kenapa ilmu antropologi sangat membantu ilmu pendidikan? Karena ilmu antropologi adalah ilmu yang tidak hanya mengenal praktik pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga
dengan asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan. Yang keenam adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Nah, kenapa ilmu sejarah ini sangat membantu dalam proses pendidikan atau ilmu pendidikan? Karena ilmu sejarah ini dapat memotivasi penggerak dalam diri manusia, dalam hal ini nilai-nilai masa lampau yang telah teruji oleh zaman. Yang ketujuh adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini memiliki peranan dalam pendidikan, yaitu berfungsi atau berperan sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi kehidupan manusia. Seperti diketahui anak-anak, jika dewasa kelak hidupnya tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah ilmu hukum. Ilmu hukum berarti melandasi atau mendasari titik tolak. Dan di ilmu pendidikan ini ada sebagian ilmu-ilmu pendidikan yang didasari dengan aturan-aturan. Cukup banyak ya pendidikan yang dilandasi oleh aturan, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.